Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Ayu Laksmi Dewi, NRP 2103181037 dari kelas 2 D3 Teknik Informatika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi Android Client Server CRUD mahasiswa atau Create, Delete, and Update mahasiswa. Sebelumnya, kita akan membuat backend-nya terlebih dahulu. Untuk membuat backend, maka awalnya adalah kita harus masuk ke localhost phpMyAdmin, kemudian kita membuat database bernama mahasiswa, lalu membuat tabel bernama profile yang isinya seperti ini. Ada 4 elemen di dalam tabel profile ini, yaitu ada elemen ID, nama, alamat, dan foto. Kemudian, setelah membuat database ini, kita akan membuat sebuah folder yang bernama Android CRUD. Kalau saya sendiri memakai Android CRUD Nadia, karena Nadia itu nama saya. Kemudian di Android CRUD ini terdapat 4 folder, yaitu folder API, folder config, folder image, dan juga folder model. Untuk folder image sendiri adalah folder yang berfungsi untuk menampung gambar-gambar yang telah kita simpan. Lalu, sedangkan untuk ketiga folder ini berisi file.php. Untuk lebih jelasnya, filenya seperti ini. Jadi di folder API terdapat file API mahasiswa.php yang isinya seperti ini. Di file API mahasiswa.php ini terdapat function untuk upload foto, untuk save foto, untuk create, update, get, dan delete mahasiswa. Kemudian untuk di config.php-nya sendiri isinya seperti ini. Config ini untuk menghubungkan atau untuk memudahkan untuk mengakses database agar API dapat mengakses database-nya. Kemudian untuk folder model berisi mahasiswa.php. Mahasiswa.php ini juga berisi function get, function create, update, dan juga delete mahasiswa. Setelah kita membuat backend-nya, maka kita selanjutnya akan menuju ke front-end, yaitu di Android Studio-nya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang library apa saja yang saya pakai. Jadi bisa dilihat di Gradle Script, kemudian di build Gradle ini, kita bisa melihat library apa saja yang kita pakai. Nah, di sini itu saya menggunakan retrofit, menggunakan OCTTP, menggunakan Light, menggunakan Circle Image View. Ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan saya memulai dari Android manifest.xml. Seperti ini tampilan dari Android manifest.xml saya. Di sini ada 2 user permission, yaitu ada internet dan juga read internal storage. Internet ini untuk adalah permission untuk mengakses internet, sedangkan permission read external storage ini permission untuk mengakses penyimpanan kita. Kemudian di sini juga ada Android Network Security Config yang kita dapat dari XML Network Security Config. Jadi di resource saya membuat folder XML, kemudian di dalamnya ada 2 XML. Yang pertama yaitu Network Security Config, seperti ini isinya. Lalu untuk yang file path sendiri itu akan digunakan di sini. Jadi di metadata ini resource-nya menggunakan XML file path. Nah, isi dari XML file path sendiri seperti ini. Dan namanya image dan seperti ini. Ini itu adalah digunakan ketika aplikasi kita sudah di running di device, lalu pasti perlu sesuatu untuk mengakses penyimpanannya itu tadi, untuk penyimpanan. Nah, itu menggunakan ini file path ini. Selanjutnya setelah the manifest, saya akan membahas tentang Java saya. Jadi saya menggunakan package com.nadia.ceradamahasiswa. Kemudian ada 3 package yang saya gunakan, yaitu API, model, dan view. Untuk API sendiri berisi 2 kelas. Yang pertama ada API client.java. Di API client.java ini saya sudah mengimportkan library retrofit yang saya gunakan. Kemudian saya juga sudah memasukkan URL dari database saya. Untuk 192.168.4320 ini adalah IP dari komputer saya. Lalu untuk 8012 ini adalah port yang saya gunakan. Port saya bukan 80 karena sudah saya ganti, bukan default lagi.
Lalu untuk ini adalah file Android CRUD yang telah kita buat tadi. Jadi fungsi dari ini adalah untuk mengakses database. Kemudian yang kedua ada class interface yang bernama service. Service.java, namun ini interface. Nah, di sini itu isinya memanggil metode-metode yang telah kita buat di API. Jadi ada get mahasiswa, ada create mahasiswa, ada update mahasiswa, dan juga ada delete mahasiswa. Selanjutnya, kita akan ke package model. Di package model ini ada dua kelas. Yang pertama itu ada mahasiswa.java. Di mahasiswa.java ini saya memasukkan string ID, nama, alamat, foto, kemudian juga sudah membuat metodenya, dan seperti ini isinya. Kemudian yang kedua yaitu ada respon.java. Respon.java ini adalah kelas yang berisi tentang bagaimana respon apa saja yang dapat diberikan aplikasi ini terhadap permintaan user. Jadi nanti ada respon error, misalnya terjadi error, atau ada respon message. Jika misalnya berhasil menambahkan akan muncul message, muncul pesan sesuatu seperti itu, dan juga ada rilis mahasiswa seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya akan ke package view. Di package view ini ada dua package lagi, yaitu ada adapter dan juga UI. Untuk package adapter sendiri hanya berisi satu kelas, yaitu mahasiswa adapter yang isinya seperti ini. Mahasiswa adapter ini extend dari recycle view, dan di sini saya juga sudah mengimportkan library yang saya gunakan. Seperti ini kira-kira isi dari mahasiswa adapter. Di sini ada banyak sekali metode, ada set list mahasiswa, set on click listener, on create view holder, ada on bin view holder, dan yang lainnya seperti ini. Lalu kemudian di package UI itu ada dua Java, yaitu ada add update activity yang pertama. Di sini seperti ini. Ini adalah activity yang digunakan untuk menambah dan juga mengupdate data dari mahasiswa nantinya. Jadi kalau mau mengupdate dan meng-add mahasiswa itu ada di sini. Fungsinya dijalankan jadi seperti ini isinya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ada kelas main activity sendiri. Di kelas main activity ini juga extend dari app compat activity. Lalu di sini ada membuat metode on create, refresh data, on activity result, kemudian ada show loading dan show message. Untuk on activity result dan juga refresh data ini nanti bisa memunculkan message jika data yang diminta tidak sesuai. Misalnya jika maksudnya data yang diminta itu telah berhasil dijalankan. Contohnya misalnya berhasil menambahkan mahasiswa, akan muncul message mahasiswa berhasil ditambahkan. Jika berhasil mengubah atau mengupdate, akan muncul data mahasiswa berhasil diupdate, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai membahas tentang Java, selanjutnya saya akan membahas tentang layout. Di sini saya menggunakan 3 layout. Yang pertama ada layout activity main sendiri. Layout activity main saya seperti ini tampilannya. Ini ada daftar list mahasiswa dan juga ada tombol untuk menambahkan mahasiswa baru. Nah, untuk activity main ini sendiri itu konteksnya dia sudah menggunakan dari view UI main activity. Jadinya nanti codingannya akan dijalankan ketika masuk ke sini. Kemudian untuk ini tombol plusnya sendiri saya mengambil dari drawable IC at 24dp. Lalu untuk yang list mahasiswa sendiri itu saya mengambil dari layout item mahasiswa yang digabung-gabungkan nanti di sini. Nah, layout item mahasiswa sendiri berisi seperti ini. Di sini itu saya menggunakan circle image view. Jadi circle image view itu berguna agar gambar ini bisa terlihat bulat. Itu menggunakan circle image view. Seperti itu. Kemudian di sini selain ada image, juga ada nama dan juga alamat yang telah dimasukkan user akan ditampilkan di daftar item mahasiswa ini. Jadi ini seperti daftar list mahasiswa yang telah berhasil dimasukkan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada XML activity add update. Untuk add update sendiri ini adalah tampilan atau layout yang berfungsi untuk update dan juga add mahasiswa. Jadi ketika ingin add atau update itu akan diarahkan ke activity ini, akan diarahkan ke layout ini. Sedangkan layout ini sendiri telah menjalankan
view.ui @update activity. Jadi codingannya yang ada di Java tadi, yang di Java @update activity akan dijalankan di sini nantinya. Jadi seperti ini codingannya. Lalu kemudian saya juga membuat di Razor cara membuat satu folder lagi, yaitu folder menu yang berisi menu form.xml. Nah, ini itu adalah tampilan item, tampilan layout yang akan keluar dan memuat tombol delete. Jadi di sini terdapat ini, ada tombol delete yang digunakan untuk menghapus data dari mahasiswa. Dan ini nanti itu tombol action delete-nya ini udah dijalankan di main activity dan juga update mahasiswa. Seperti itu. Jadi sekian presentasi atau penjelasan saya tentang codingan Android Studio-nya. Selanjutnya saya akan beralih ke demo dari aplikasi saya. Jadi seperti ini tampilannya, kemudian kita klik CRUD mahasiswa. Nah, ini adalah tampilan dari mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya telah saya masukkan. Jadi sebelumnya saya sudah menginputkan banyak mahasiswa, lalu seperti ini hasilnya. Nah, jika ingin menambahkan mahasiswa baru, kita tinggal ini klik tombol tanda tambah ini yang di pojok kanan bawah, kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada masuk ke layout mahasiswa. Kemudian kita masukkan nama, misalnya namanya Ayu. Kemudian alamatnya di Sidoarjo. Misal nih, kita mau langsung add ya. Kita coba bisa atau enggak. Tuh, pasti nggak bisa karena gambar belum dipilih. Jadi message-nya akan muncul jika kita masukkan datanya belum lengkap. Misalnya namanya belum ada atau alamatnya belum ada, juga akan muncul suatu pesan yang menunjukkan bahwa kita belum lengkap menginputkan datanya. Jadi sekarang kita itu pilih dulu gambarnya. Ini ada dua pilihan, bisa dari kamera, bisa dari galeri. Misal kita sekarang pilih mau dari galeri, lalu ini kita tindakan lengkap menggunakan album. Lalu kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Misal saya memilih gambar ini. Setelah selesai, lalu saya klik add, loading, lalu akan muncul tulisan mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu kita cek di sini. Nah, ternyata Ayu ini udah berhasil ditambahkan. Mahasiswa Ayu ini sudah berhasil ditambahkan. Kemudian jika ingin update, kita tinggal klik saja langsung di sini. Klik. Nah, akan muncul di sini, akan masuk ke layout update mahasiswa. Di layout update mahasiswa ini kita bisa menambahkan mahasiswanya, diupdate datanya. Misal saya mau lebih lengkap jadi Ayu Laksmi Dewi seperti ini, atau saya juga mau mengganti fotonya. Misal saya mau menggunakan foto ini gini, saya klik update, dia akan loading dulu. Nah, kemudian data mahasiswa telah berhasil diubah nih. Namanya sudah berhasil diubah dan fotonya juga sudah berhasil diubah. Lalu jika saya mau mendelete datanya, saya tinggal klik lagi. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini tadi terdapat icon hapus untuk menghapus untuk menghapus data. Ketika kita klik itu, maka data akan langsung terhapus. Misalnya saya langsung klik aja, klik. Nah, maka data mahasiswa berhasil dihapus. Jadi data Ayu tadi udah tidak ada lagi. Jadi seperti ini tentang tampilan dari aplikasi Android aplikasi CRUD mahasiswa saya. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan tentang pembuatan aplikasi client server CRUD mahasiswa. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.